Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan materi kita, yaitu pengetahuan tekstil. Nah, minggu kemarin itu sudah ada materi yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, sekarang kita masuk ke serat protein. Nah, di sini serat protein ini dibagi menjadi dua macam, yaitu serat wol dan serat sutra. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai serat protein, yaitu berasal dari serat wol. Apa sih serat wol itu? Apa saja sih jenisnya? Nah, di sini sudah jelas. Serat wol itu ada yang dikatakan serat alam. Nah, serat alam ini dibagi menjadi tiga, yaitu serat halus, serat sedang. Serat sedang ini ada lagi namanya wol luster, wol down, dan wol Klossberg. Yang ketiga yaitu wol kasar. Oke, selain wol alami ada lagi wol yang berasal dari rambut. Ini rambut ini apakah rambut hewan? Bisa, Bu. Apakah rambut manusia juga bisa? Bisa. Tapi rambut manusia ini jarang sekali digunakan. Itu biasanya hanya untuk beberapa jenis bahan pelengkap seperti itu. Tapi lebih banyak itu menggunakan rambut hewan. Untuk wol dari serat rambut yaitu salah satunya yang pertama ada serat mohair, serat kasmir, serat unta, serat ilma, serat kuda, dan serat kelinci. Begitu juga wol buatan. Nah, kenapa wol buatan ini ada? Ada juga wol alami. Wol buatan ini dia perpaduan dari wol alam dengan tambahan zat kimia. Jadi seperti itu. Wol buatan dibagi menjadi dua. Yang pertama wol susu dan wol pikara. Oke, baiklah. Ini dia pengertian dari serat wol. Nah, di sini sudah jelas ya. Ini merupakan serat wol. Nah, ini penampakannya seperti ini, sedangkan ini adalah hasil jadinya. Ini termasuk kain wol. Nah, wol adalah bahan tekstil yang terbuat dari rambut. Biasanya wol ini diambil dari domba, berbagai jenis domba ataupun biri-biri, dan binatang yang memiliki rambut lumayan panjang seperti kambing juga boleh, unta juga bisa, seperti itu. Oke, selanjutnya pembagian wol tadi sudah ada ya. Ini termasuk wol alam. Ada disebutkan yang pertama yaitu wol halus. Wol halus ini diperoleh dari domba atau biri-biri. Asalnya namanya dombanya itu merino, asal dari Spanyol. Itu dia. Kenapa dikatakan wol halus? Nah, ini jenis seratnya sangat-sangat halus dan lembut seperti itu. Dan biasanya kualitas hasilnya ini memang benar-benar nyaman dipakai, tidak panas, higropopis. Higropopis itu adalah menyerap keringat ataupun dia tidak panas pada saat digunakan seperti itu. Dan biasanya ini memang sangat mahal. Itu dia. Yang kedua yaitu wol sedang. Wol sedang ini berasal dari wol dari negara Inggris, dan rambutnya itu biasanya lebih panjang dan lebih berkilau. Dan sini ada beberapa yaitu wol luster, wol down, dan wol Klossberg. Yang ketiga yaitu wol kasar. Wol kasar ini biasanya pada umumnya berasal dari domba Asia, termasuk Indonesia juga ada beberapa. Tapi untuk Indonesia itu tidak ada pabrik ataupun garment yang memintal sendiri kain wolnya. Itu biasanya mereka diimpor dari negara Asia seperti itu. Nah, di sini sudah ada wol kasar, itu biasanya berasal dari India, Pakistan, Timur Tengah. Itu dia. Oke, kita lanjutkan. Itu macam-macam serat wol. Ini tadi adalah serat rambut ya. Nah, rambut ini biasanya berasal dari rambut binatang. Tadi sebelumnya sudah Ibu sebutkan. Yang pertama yaitu serat mohair. Mohair ini adalah jenis binatang domba Angora, bukan Anggora ya, Angora. Itu dia. Nah, warna seratnya, ciri-cirinya ini biasanya warnanya kecoklatan,
Tetapi jika dia dimasak ataupun diproses itu akan berkilau seperti sutra. Ada yang pernah tahu kain sutra itu seperti apa? Kain sutra itu biasanya berkilau ya nak. Nah jadi seperti itu juga hasilnya. Gunaan serat mohair itu adalah untuk selimut, untuk pakaian musim panas. Artinya apa? Serat ini memang benar-benar tebal dan dia untuk ketebalannya itu seperti selimut. Nah selimut ini kan terdapat bulu-bulu, itulah yang berasal dari serat mohair. Tapi yang ada misalnya di rumahmu ataupun ada selimutmu di rumah, itu biasanya serat woolnya itu sudah buatan, dia ada campuran zat kimia. Karena apa? Kalau untuk yang memang benar-benar dia serat dari rambut binatang ataupun bulu binatang, itu harganya sangat mahal seperti itu. Dan biasanya juga dipakai untuk musim panas. Bu, tapi tadi tebal. Kenapa bisa dipakai untuk musim panas? Itu tadi karena bahannya alam dari rambut dan tidak ada campuran dari zat kimia seperti itu. Nah, ada juga untuk penutup kursi dan permadani, itu dia. Oke, ini adalah salah satu jenis serat mohair dan di sini sudah ada ya untuk binatangnya, dan inilah rambutnya atau bulunya yang dijadikan serat mohair. Nama binatangnya adalah domba mohair seperti itu. Sedangkan ini adalah rambut-rambut yang sudah diproses dan sudah dipintal menjadi gulungan-gulungan seperti itu. Ini belum sempurna ya nak, karena masih ada proses pemintalan lanjutan. Dan setelah proses seperti ini, itu bisa dijadikan benang, bisa dijadikan lembaran-lembaran, bisa dijadikan produk seperti. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu serat kasmir. Kasmir ini biasanya banyak kita temui atau berasal dari negara Tibet, Mongolia, Tiongkok, bahkan sampai Himalaya, dan biasanya ini di daerah pegunungan tinggi seperti itu. Nah, domba kasmir ini lebih besar dari tadi domba angora. Rambutnya lurus, rambutnya keabu-abuan ataupun putih. Nah, itu dia. Dan biasanya untuk proses pemanenan ataupun pemangkasan rambut itu dilakukan 1 tahun sekali. Seperti ini adalah contoh domba kasmir. Nah, rambutnya ini lebih lurus dari tadi domba angora. Oke, yang C yaitu serat unta. Serat unta ini berasal dari Amerika Latin. Bu, unta yang di Arab itu apakah bisa dijadikan untuk serat? Bisa, tapi rambutnya kalau unta yang di Arab itu lebih pendek, berbeda dengan unta yang ada di Amerika. Karena di sini memang benar-benar dipelihara. Ya, jadi seperti itu. Nama untanya itu unta alpaka dan pikuna. Itu dia. Nah, ini contoh serat unta yang sudah dipintal. Warnanya kecoklatan, tapi jika sudah diproses ini akan bisa berkilau warna putih ataupun hitam. Oke, yang ke D yaitu serat ilama ataupun biasa disebut itu lama glama seperti itu, mentel namanya. Oke, serat ilama ini sejenis unta juga. Nah, ini berasal dari Peru dan Bolivia. Ini memang lebih banyak, ini daerah pegunungan. Sebagian besar itu merupakan serat yang sangat halus. Seperti itu, warnanya itu mulai dari putih sampai hitam. Tapi pada umumnya serat ilama ini berwarna coklat. Itu dia. Nah, ini dia salah satu ilama, hewan ilama. Ini dia. Sedikit berbeda ya. Di sini ada jantan dan betina. Itu dia. Oke, yang selanjutnya yaitu rambut kuda. Nah, Bu, rambut kuda bisa dijadikan serat? Bisa. Tapi ini rambut kuda ini bulunya hanya diambil itu di bagian tertentu, tidak semua. Karena rambut kuda ini merupakan serat yang pendek kalau kita amati. Nah,
jadi hanya beberapa bagian tertentu yang dijadikan serat. Itu dia, tidak semua bulu bisa dapat dicukur. Nah, kalau untuk rambut kuda ini diperoleh dari rambut ataupun ekornya, karena itu yang merupakan rambut yang panjang. Selain itu tidak ada lagi yang panjang seperti itu. Nah, kalau untuk kuda sudah sering ya kita jumpai di sini. Nah, inilah salah satu rambut kuda, dan serat yang diambil, rambut yang diambil itu terdapat pada bagian kepala dan bagian ekor. Oke, selanjutnya yaitu rambut kelinci. Nah, biasanya serat kelinci ini tidak sembarangan diambil rambutnya. Kenapa seperti itu? Ada beberapa rambut kelinci yang bisa dijadikan serat, yaitu kelinci angora, dan biasanya ini terdapat di negara Jepang, Prancis. Nah, seperti kita ketahui, untuk bulu kelinci ini sangat halus, lembut, dan biasanya banyak kelinci ini yang berwarnanya putih. Itu ya, Nak. Nah, jadi jenis kelinci yang diambil rambutnya adalah kelinci angora. Nah, biasanya pencukuran rambut dapat dilakukan 4 kali dalam setahun. Kenapa seperti itu, Bu? Dan serat-serat yang sebelumnya kenapa 1 tahun sekali? Karena untuk rambut kelinci itu cepat tumbuh, itu dia. Nah, serat ini umumnya digunakan untuk membuat topi. Artinya apa? Dia sebagai pelengkap busana ataupun lainan rumah tangga juga bisa. Topi, bahan rajut ini salah satunya sal, topi rajut juga ada, begitu ya. Dan sebagai campuran serat wol dan nilon seperti itu. Nah, ini adalah jenis kelinci angora. Di sini sudah jelas ya terlihat. Rambutnya lebih panjang. Nah, ini adalah salah satu rambut yang sudah dicukur, hasilnya seperti itu, tapi belum diolah.